Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Kurnia Dewi Saputri dengan NPM 521205. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Kurikulum Darurat. Yang pertama yaitu Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan berdasarkan Permendikbud RI nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua yaitu standar isi kurikulum 2013. Menurut Perkemendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi kompetensi inti atau KI adalah kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dipilih menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilihan ini diperlukan untuk menjelaskan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu standar proses kurikulum 2013. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulus nasional. Dikatakan bahwa standar proses pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa standar lainnya yang diterapkan dalam standar nasional yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Standar proses KTSP diatur dalam Permendikbud nomor 41 tahun 2007, sedangkan standar proses kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Selanjutnya yaitu peraturan menteri ini masing-masing menjadi dasar hukum pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dalam hal ini dengan berlakunya Permendikbud nomor 64 tahun 2013, maka Permendikbud nomor 41 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahapan ini, standar kompetensi lulus menjadi semacam kerangka konseptual tentang sebuah proses dan sasaran pembelajaran yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Karena itu, pada kurikulum 2013, pada tataran proses pendidikan untuk memperkuat pendekatan ilmiah
tematik terpadu, dan tematik. Akan mengupayakan agar para guru mampu menerapkan pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian. Yang selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka. Standar kompetensi lulusan atau SKL yang terkait kurikulum merdeka adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang SKL pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Standar Isi Kurikulum Merdeka. SNP kedua yang terkait kurikulum merdeka adalah standar isi. Standar isi diatur oleh Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 standar isi pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang terakhir yaitu standar proses pada kurikulum merdeka. SNP ketiga yang terkait kurikulum merdeka adalah standar proses. Standar proses diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022 standar proses pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulus. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pada kurikulum darurat, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 179/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang yang pertama, bahwa implementasi kurikulum pada satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi pendidikan pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Yang kedua yaitu bahwa satuan pendidikan dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksudkan dalam yang pertama tadi dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Untuk yang terakhir yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam yang pertama dan yang kedua perlu ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Yang kedua yaitu keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan nomor 18 HKR 2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menimbang bahwa untuk melaksanakan kebijakan mengenai kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik dalam kondisi khusus berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan nomor 719 P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada suatu pendidikan dalam kondisi khusus perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas dan untuk kondisi khusus. Mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Lembar Negara Republik Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan kurikulum darurat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.